Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengar firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Terlebih dahulu, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada hari ini bahwa kami merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mulai yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini sampai kepada kita terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, dan perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sampai selesai dengan bacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita yang sampai kepada kita pada hari ini adalah memberitakan perbuatan Allah yang besar. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau bercermin dalam kehidupan kita pada saat ini, sering sekali kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, melakukan sebuah kata-kata, menyampaikan sebuah pesan-pesan yang tidak baik. Sering sekali kita mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Sering sekali mungkin kita menyampaikan sebuah fitnah. Bahkan juga sering sekali kita menyampaikan sebuah berita bohong, baik dalam perkataan secara langsung ataupun melalui media sosial yang saat ini kita pergunakan. Tentu seharusnya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, apapun medianya, baik melalui perkataan langsung ataupun melalui media sosial, seharusnya kita harus benar-benar melakukan perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan kita bahwa ada anjuran bahwa kita sebagai murid Tuhan Yesus harus menyampaikan sebuah berita-berita keselamatan yang baik, harus menyampaikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, kita melihat bahwa Paulus sudah melakukan pemberitaan firman Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Artinya firman Tuhan yang sudah sampai kepadanya, dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia dalam pikiran dari seorang Paulus. Karena dia merasa bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab, karena dia sudah menerima banyak sekali hal tentang keselamatan dalam kehidupan seorang Paulus dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, ada timbul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus memberitakan kabar keselamatan? Kenapa kita harus memberitakan tentang perbuatan Allah yang besar? Bukankah itu hanya tugas seorang pelayan? Bukankah itu hanya tugas seorang majelis? Tentu tidak.
kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang menjadi poin penting kenapa kita harus memberitakan kabar keselamatan atau kenapa kita harus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Yang pertama adalah bahwa pemberitaan adalah mandat Allah. Artinya ini adalah sebuah perintah langsung dari Allah kepada kita untuk kita boleh menyampaikan tentang perbuatan Allah yang besar, menyampaikan tentang keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dalam pemberitaan ini bersifat penting dan memang harus mendesak. Dan bahkan juga pemberitaan ini bersifat sakral. Artinya perintah ini juga harus dilakukan dengan penuh semangat. Jangan bersungut-sungut ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Jangan ada hati yang tidak enak ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika kita boleh menyampaikan kabar keselamatan itu, harus dibarengi dengan semangat untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua adalah bahwa pemberitaan itu mendatangkan keselamatan. Artinya apa yang kita sampaikan itu boleh menjadi sumber keselamatan bagi orang lain yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Artinya yang kita sampaikan itu ya bisa membuat orang lain selamat karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, yang ketiga adalah pemberitaan itu mentransformasikan kehidupan. Artinya pemberitaan itu mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya kita memenuhi akan 3 poin penting tadi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahkan kehidupan kita. Dalam artian, ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan di media sosial dan segalanya, kita harus benar-benar memikirkan apakah itu baik, apakah itu membuat orang lain sukacita atau tidak. Sebagai murid Tuhan Yesus, selayaknya kita menyampaikan sebuah berita yang benar-benar membawa keselamatan, membawa berkat kepada orang lain. Dan itulah tugas kita. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita boleh bertindak dalam sebuah perbuatan kita. Artinya melalui tingkah laku kita juga boleh menyampaikan kabar keselamatan. Bahwa kita beretika dengan baik, berlaku sopan santun, sehingga orang lain bisa melihat kita dan menggambarkan kasih Allah dalam setiap perbuatan kehidupan kita. Jadi, melalui kata-kata, mulai perbuatan, kita bisa menyampaikan tentang kebesaran dan keselamatan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Sama selayaknya Paulus yang sudah menyampaikan pesan ini kepada kita, mari kita juga yang sudah menerima Kristus, kita juga mengerjakan tentang pemberitaan ini dengan penuh semangat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini jadi sebuah penguatan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi anak Tuhan dan layak menerima berkat. Karena kami berdoa nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.